Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Sekarang cara dakwahnya Syam'un ya. Summa kharaja, kemudian keluar siapa Syam'un minas sijni, dari penjara. Kemarin kan Syam'un itu menjenguk dua temannya lah yang di penjara ya. Akhirnya sedikit dimarahi gitu karena cara dakwahnya salah. Akhirnya Syam'un setelah menjenguk dua temannya kemudian keluar dari penjara. Faja'ala, kemudian Syam'un memulai yu'ashiru, ya bercampur baur gitu, bersahabat, hasyatal maliki, dengan orang-orang yang ada di pinggiran raja, seperti ya satpamnya dulu misalkan, atau tukang cukurnya dulu, tukang jaga kebun misalkan, pembantunya, staf-stafnya, pas pampresnya. Jadi mendekati orang-orang yang ada di pinggirnya raja, tidak langsung ke rajanya. Akhirnya setelah bergaul, hatta anisu, sehingga mereka merasa senang, nyaman bihi, dengan Syam'un. Farofa'u, kemudian mereka menyampaikan si Hasyiat al-Malik itu khobarohu, tentang informasinya si Syam'un tadi, ilal maliki, ke raja. Wahai raja, saya ini punya teman baru ini, namanya Syam'un. Dia itu orangnya sangat humble, jadi sangat baik sekali. Kalau datang suka bawa jarum coklat, ngerokok bareng, ngopi bareng, bawa makanan juga, gorengan misalkan, atau ketoprak, dimakan bareng. Kalau ngobrol tuh ringan tapi enak didengar gitu. Akhirnya kan si raja ini tertarik, kayak apa sih orangnya. Fada'a, kemudian si raja itu memanggil atau mengundang kepada Syam'un. Si raja itu juga sama, warodia, dan raja itu merasa senang isyratahu, ketika bergaul dengan Syam'un. Wa anisa, dan merasa nyaman bihi, dengan Syam'un. Wa akromahu, dan raja itu memuliakan Syam'un. Ini orang ini sangat bijak ini. Betul katamu, orang ini betul-betul sangat bijak. Nyaman sekali ketika mengobrol dengan dia. Nah, pada suatu hari, summa qala, kemudian si Syam'un itu berkata lahu kepada raja, zata yaumin, pada suatu hari, ayyuhal maliku, wahai raja, balagoni, telah sampai kepadaku, annaka habista, bahwa engkau itu mengurung visi jini, dalam penjara, rojula ini, akan dua orang laki-laki. Fadorobtahuma, kemudian engkau memukuli dua orang itu, hina da'awaka, ketika dua orang itu mengajak engkau, ila ghairi dinika, kepada agama selain agama kamu. Wahai raja, saya dengar engkau itu telah memenjarakan dua orang karena dua orang itu mengajak kepada agama selain agama yang kamu anut. Akhirnya kamu pukuli dua orang itu dan kamu penjarakan dua orang itu. Betul kan seperti itu? Fahal kalam tahuma, apakah engkau tidak pernah mengajak ngobrol gitu, tidak pernah berdiskusi, berdialog dengan dua orang itu? Wahal sami'ta qaulahuma, apakah engkau itu pernah mendengar ucapan dua orang itu? Kayak gimana gitu maksudnya kedatangan dua orang itu? Tujuannya itu apa? Faqala, maka menjawab siapa al-maliku, si rajanya, lah, tidak pernah. Gak mau saya ngobrol sama orang yang kayak gitu, males bet. Faqad hala baini wa baina zalikuma, karena telah menghalangi antaraku dan antara dua orang itu, apa godobi, marahku, karena saya sudah marah sekali, sehingga marahnya saya itu membuat saya males ngobrol dengan dua orang itu. Qala, berkata siapa Syam'un, fa in ra'aita maslahatan, jika kamu menganggap ada baiknya, ud'uhuma, coba panggil kedua orang itu, hatta natoya, sehingga kita bisa tahu alama indahuma, atas kondisinya dua orang itu, maksudnya itu kayak gimana gitu. Coba panggil dulu aja. Karena si raja ini sudah menganggap Syam'un itu best friend gitulah, akhirnya ya nurut aja, dipanggil dua orang yang di penjara itu. Fa'ata, kemudian membawa bihima, dua orang yang di penjara itu, siapa al-maliku, raja. Akhirnya dibawa. Faqala, kemudian berkata lahuma, kepada dua orang yang di penjara tadi, yang sudah dibawa, siapa Syam'un, man arsalakuma ilahuna, siapa yang mengutus kamu berdua itu ke sini, yang menyuruh kalian berdua ke sini itu siapa? Qala, dua orang itu menjawab, Allah. Langsung aja ini, gak pakai basa-basi ya. Allah yang menyuruh saya ke sini. Allazi khalaqa kulla syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Walaisa lahu syarik, dan tidak ada sekutu baginya. Summa qala, kemudian berkata siapa Syam'un, sifa, gambarkan oleh kalian berdua lana, kepada kami, sifatahu, tentang sifatnya Allah. Kayak gimana sih Allah itu? Faqala, kemudian dua orang itu menjawab, innahu yaf'alu ma yasha wa yahkum ma yurid. Waduh, belak-belakan aja nih orang. Innahu, sesungguhnya Allah itu yaf'alu, Allah bertindak, ma yasha'u, sesuka Allah, wa yahkumu, dan Allah menghukumi, ma yuridu, sesuka Allah. Summa qala, kemudian berkata siapa Syam'un, wa ma ayatukuma, apa buktinya kalau kalian itu betul-betul utusan Allah? Qala, dua orang itu menjawab, ma yatamannahul malik, apa yang diinginkan oleh raja. Ma, apa yatamanna, yang ingin, hu, terhadap ma itu, siapa al-maliku, raja. Mau minta bukti apa raja itu? Fa'amaro, kemudian memerintahkan siapa al-maliku, raja, hatta ja'u, sehingga si raja Syam'un dan dua temannya itu mendatangi bigulamin,
terhadap seseorang matmusil aina ini yang buta dua matanya, wa mau diuainaihi, dan tempat dua matanya itu kaljam hati seperti jidat. Jadi bukan buta ya, berarti apa namanya? Jadi kalau buta itu kan matanya ada tapi tidak bisa melihat. Ini tempat matanya saja gak ada gitu. Jadi rata kayak jidat. Namanya apa ya? Nah, akhirnya setelah ketemu orang itu, famazala, kedua orang itu tidak henti-hentinya. Dua orang utusan tadi itu tidak henti-hentinya yad'uani, berdoa robbahuma, kepada Tuhannya dua orang itu. Hatan syakko, sehingga terbelahlah apa mau diulbasori, tempat matanya. Karena kan tadi itu rata ya. Kemudian setelah berdoa akhirnya mulai terbelah tuh. Ada tempat matanya mulai nampak. Fa'akhoza, kemudian dua orang itu mengambil bunduk kota ini, dua bulatan minat ini dari tanah liat. Jadi ada tanah liat, kemudian diambil, dibuat bulatan. Fawa doa, bukan ro itu ya, bukan faro doa, tapi fawa doa, itu salah kitabnya, ini salah. Fawa doa, kemudian dua orang itu meletakkan huma, dua bulatan tadi, fi hadiqotaihi, dalam mata yang telah terbelah tadi ya, dalam jidat itu yang telah terbelah itu disimpan di situ. Fasorota, kemudian dua bulatan itu menjadi muklata ini, dua biji mata. Yabsuru, yang bisa melihat, bihima, dengan dua biji mata itu. Jadi seketika langsung bisa melihat. Tadi kan terbelah, kemudian mengambil dua tanah, dibulatkan, disimpan di belahan mata yang sudah terbelah tadi. Akhirnya tiba-tiba bisa melihat. Dengan terjadinya hal ini, fata'ajjaba, kemudian terheranlah siapa al-maliku, si raja. Faqala, maka berkata siapa Syam'un lil maliki, kepada si raja, in sa'alta, jika kamu meminta, min alihatika, kepada Tuhanmu, hatta tasna'a, sehingga engkau bisa berbuat son'an, suatu perbuatan, mislah haja, seperti ini, fayakunu, maka adalah bagimu apa syarafu, kemuliaan, wali alihatika, kurang lam di sini ya, lihatika, sebelum hanya harusnya ada lam, wali alihatika, dan bagi Tuhanmu, Tuhanmu juga akan dimuliakan. Jadi kata Syam'un, coba kamu minta kepada Tuhanmu yang kamu anggap Tuhan itu, untuk memberi kemampuan kepada kamu supaya bisa berbuat seperti perbuatannya dua orang ini nih. Bisa nggak kayak gitu? Kalau bisa, kamu itu akan dimuliakan dan Tuhanmu juga akan dimuliakan. Faqala, maka berkata siapa al-maliku, si raja, ya Syam'un, wahai Syam'un, laisali, tidak ada bagiku, anka, terhadapmu, sirrun maktum, rahasia yang tersembunyi. Ya, kita jujur-jujuran aja ya Syam'un, tidak ada rahasia lagi antara aku denganmu. Inna ilahana, sesungguhnya Tuhan kami, allazi na'budu, yang kami sembah, itu ya memang la yasma'u, tidak mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberi manfaat. Tuhan kami itu tidak bisa seperti Tuhan yang dianggap oleh dua orang utusan itu tuh, yang aku utusan. Saya sadar Tuhan yang kami sembah itu sebetulnya ya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sadar itu. Wakana, dan ada siapa Syam'un, ini pada seken sebelumnya ya, seken yang membuat si raja itu punya simpati terhadap Syam'un, sehingga dianggap teman dekat. Idza dakhala, ketika masuk siapa al-maliku, raja, alal asnami, ke ruangan berhala, ruangan yang penuh berhala, ya dukhulu, Syam'un juga ikut masuk, bidukhulihi, dengan masuknya raja, wa yusolli, dan Syam'un ikut sholat, kasiron, banyak, wa yatadora'u, dan ikut ya apa ya tadoro itu, kayak merendahkan hati lah, DP bahasa Sundana. Jadi ikut juga, ikut nyembah, tapi hakikatnya ya nyembah Allah. Secara zohir dia itu seperti menyembah berhala, tapi hakikatnya hatinya itu tetap menyembah Allah. Ini hanya cara dakwahnya Syam'un saja. Hatta zonnu, sehingga orang-orang menyangka anna Syam'una, bahwa Syam'un itu alamil latihim, mengikuti agama mereka. Jadi disangkanya Syam'un itu termasuk kaum pagan juga, penyembah berhala, padahal bukan. Itu hanya cara dakwah saja, hatinya tetap menyembah Allah. Jadi ini menarik ya, cara dakwah Syam'un itu tidak langsung mengkafirkan atau ya memusyrikan orang yang menyembah berhala, tapi ya seolah-olah ikut ibadahnya mereka gitu, sehingga masyarakat pun punya simpati. Oh, ternyata Syam'un itu sama agamanya kayak kita. Akhirnya kan Syam'un diterima keberadaannya oleh masyarakat setempat. Setelah diterima baru mulai berdakwah, seperti itu. Ini kisahnya seperti di Kudus ya. Sunan Kudus itu kan melarang masyarakatnya yang sudah Islam padahal untuk menyembelih sapi, dilarang itu karena menghormati masyarakat Hindu yang ada di Kudus yang menganggap bahwa sapi itu adalah ya suci gitu, makhluk atau hewan yang suci. Oleh karena itu Sunan Kudus menjaga kemuliaan sapi. Nah di situ orang Hindu yang menghormati sapi itu berpikir, oh ternyata agamanya Sunan Kudus itu sama kayak kita, menghormati sapi juga. Ya udahlah, kita ikut agamanya Sunan Kudus saja, sama-sama menghormati sapi kok. Akhirnya jadi gitu kan. Bahkan sampai sekarang
sekarang kalau kamu main ke Kudus, tidak ada itu sate sapi misalkan atau soto sapi. Adanya itu ya sate kerbau atau soto kerbau. Jadi sapinya itu diganti sama kerbau. Sampai sekarang. Padahal di Kudus itu kan sekarang semuanya Islam ya, tidak ada yang Hindu. Tapi itulah suatu penghormatan terhadap tradisi leluhur. Akhirnya semua masyarakatnya masuk Islam. Nah, Syamun pun seperti itu ya cara dakwahnya. Jadi ketika raja ikut beribadah, dia juga ikutan. Tapi ya hatinya enggak, itu cuma cara dakwahnya Syamun saja seperti itu. Hal ini kan membuat raja beserta masyarakatnya menganggap bahwa oh ternyata Syamun itu sama ya kayak kita. Sama-sama kaum pagan gitu, penyembah berhala. Padahal kan aslinya bukan ya. Tapi karena hal itu, Syamun akhirnya diterima keberadaannya oleh raja beserta masyarakatnya. Setelah diterima, baru berdakwah. Faqala al-maliku, maka si raja itu berkata lirrasulaini kepada dua utusan. In qadaro, jika mampu siapa ilahukuma, Tuhan kalian berdua, allazi ta'budu yang kalian sembah, annahu bahwa Tuhan itu ala ihya'il amwati, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jika Tuhan kalian mampu, amanna, maka kami semua akan beriman bihi kepada Tuhanmu, wabikuma, dan kepada kalian berdua. Jadi begini ya, si raja itu tadi setelah melihat keajaiban gitu, ada orang yang tidak bisa melihat, tidak punya tempat matanya, akhirnya punya dan bisa melihat secara langsung. Si raja itu kan terheran, tapi belum juga mendapat hidayah ya. Si raja itu masih meminta pembuktian. Kalau Tuhan kamu yang kamu sembah itu mampu menghidupkan orang mati, maka saya semua akan beriman kepada Tuhanmu dan kepada kalian berdua. Qala, dua utusan itu menjawab, ilahuna, Tuhan kami itu qadirun, mampu, berkuasa, ala kulli syai'in, atas apapun. Tuhan kami bisa melakukan apapun yang kamu minta. Faqala, maka berkata siapa al-maliku si rajanya, innaha huna mayyitan, sesungguhnya di sini itu ada yang sudah mati. Mata yang dia itu sudah mati munzu sab'ati ayyamin, sudah 7 hari. Wa ini, dan saya akhortuhu, saya tunda orang yang mati itu, walam adfanhu, dan aku tidak langsung mengubur orang yang mati itu, hatta yarji'a, sehingga kembali siapa abuhu, bapaknya orang yang mati itu. Wakana, dan ada siapa al abu, bapaknya itu goiban, sedang tidak ada di tempat lah. Jadi di sini tuh ada orang yang sudah mati sudah 7 hari, tapi tidak langsung saya kubur karena nunggu kehadiran bapaknya. Faja'u, maka raja Syamun dan dua temannya itu mendatangi ilal mayiti, kepada mayit yang dituju oleh raja tadi. Waqad taghayyara, dan telah berubah apa launuhu, rupanya mayit itu. Ya karena kan sudah 7 hari ya. Setelah sampai, si dua orang itu langsung mengerti maksud si raja. Akhirnya faja'ala, maka dua orang itu memulai yad'wani, keduanya berdoa robbahuma, kepada Tuhannya. Dua utusan tadi ala niatan, secara terang-terangan, banter gitu, keras. Pokoknya keras ya doanya. Waja'ala, dan memulai juga siapa Syamun yad'u, dia berdoa robbahu, kepada Tuhannya Syamun, tapi sirron, secara sembunyi-sembunyi, tidak nampak, tidak kelihatan berdoanya. Jadi dua orang itu berdoa, dua utusan. Syamun juga ikut berdoa, tapi tidak terlihat. Faqoma, maka tiba-tiba bisa berdiri siapa al-mayyitu, mayit itu, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Faqala, maka mayit itu berkata, inni qadumtu sab'ata ayyamin, saya telah melewati 7 hari, wa muttu musyrikan, dan saya mati dalam keadaan musyrik. Fa udkhiltu, kemudian aku dimasukkan fi sab'ati audiyatin, dalam 7 jurang, minan nari, dari neraka atau api. Fa'in, ini kayaknya fa'ini ya kayaknya. Fa'in wahadzirukum, kalau fa'ini lebih enak malah. Maka sesungguhnya aku wahadzirukum, aku akan memberi peringatan kepada kalian semua, amma, dari kondisi antum yang kalian semua itu fihi, dalam kondisi itu, dalam kemusyrikan ya, atau menyembah berhala gitu. Saya akan memberi peringatan kepada kalian karena kalian telah menyembah sesuatu yang tidak layak untuk disembah, malah menyembah berhala. Jangan menyembah berhala, tetapi fa'aminu, maka berimanlah kalian semua billahi, kepada Allah. Jadi ini perkataan si mayit ya. Summa qala, kemudian berkata siapa al-mayitu, si mayit itu berkata lagi itu, mayit yang sudah hidup. Futihat, telah dibuka apa abu-abu samai, pintu-pintu langit. Fa'iza nazartu, maka ketika aku melihat, ro'aitu, aku melihat syaban, seorang pemuda, ya malaikat gitu, pemuda itu, hasuna, yang bagus apa al-wajhu, wajahnya, yang indah wajahnya. Yashfa'u, yang malaikat itu memberi pertolongan, liha ula'is salasati, kepada 3 orang ini nih. Ketika sudah 7 hari saya dilempar ke 7 jurang, tiba-tiba pintu langit terbuka. Ketika saya melihat, di situ saya melihat seorang pemuda yang ganteng sekali, yang memberikan pertolongan kepada 3 orang ini. Faqala, maka berkata siapa al-maliku, si rajanya, wa manis salah satu, siapa yang 3 orang itu? Qala, si mayit itu berkata,
berkata, ahaduhum, salah satu dari 3 orang itu Syam'un ini, wahazani dan 2 orang ini, temannya Syam'un ini 2 orang, wa asyara dan mayit itu memberi isyarat atau menunjuk ila sohibaihi kepada 2 temannya Syam'un. Setelah itu fata'ajjaba, maka terheran-heran atau terbengong-bengong siapa al-maliku, si rajanya. Kok bisa gitu terjadi seperti itu? Walamma alima, dan ketika sudah tahu siapa Syam'un anna qaulahu, bahwa ucapan si mayit tadi itu qad asara, telah mempengaruhi ucapannya si mayit itu fil maliki terhadap raja, akhbaro, maka Syam'un memberitahu kepada raja bil hali, tentang kondisi yang sebenarnya. Karena kan si mayit itu menunjuk ya, salah satunya itu Syam'un. Akhirnya Syam'un itu ketahuan kan. Setelah ketahuan, akhirnya Syam'un memberitahu kondisi yang sebenarnya, bahwa saya ini juga masih sama dengan 2 utusan itu, sama-sama utusannya Nabi Isa, sama-sama beragama Islam. Nah, setelah keciduk dan memberitahu kondisi yang sebenarnya terhadap si raja itu, kemudian wada'a, dan Syam'un itu mengajak kepada rajanya ilal islami, untuk masuk Islam. Nah, fa'amana, mana itu nunnya pendek ya, tidak ada alifnya setelah nun. Fa'amana, maka berimanlah siapa al-maliku, si rajanya, wa amana, dan beriman juga siapa qaumuhu, kaumnya raja itu, masyarakatnya, wa kafaro, dan masih ada yang kafir ya, siapa al-akharuna, ya sebagian masyarakat yang lain lah. Wa man lam yu'min, dan siapa saja yang tidak mau beriman, soha, maka berteriak siapa Jibrilu alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam, alaihim, terhadap orang yang tidak mau beriman itu, soihatan, dengan sekali teriakan. Soihatan yaitu bukan soihahu. Fahalaku, maka orang yang tidak mau beriman itu mati semua dengan sekali teriakan saja ya. Nah, menurut satu riwayat ceritanya itu seperti itu ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kila, dikatakan, innabnatal maliki, sesungguhnya putri raja itu tufiat, sudah mati. Fakola, maka berkata siapa Syam'un, ayyuhal maliku, wahai raja, utlub, coba minta, min hazaini rajulaini, dari 2 laki-laki ini, ayyuhiya, supaya 2 orang itu menghidupkan ibnataka, putrimu. Wahai raja, coba kamu minta kepada 2 orang itu untuk menghidupkan putrimu. Fatolaba, kemudian meminta siapa al-maliku, raja, zalika, akan permintaannya si Syam'un tadi ya, untuk menghidupkan putrinya, minhuma, dari 2 orang utusan tadi. Fakoma, kemudian 2 orang itu berdiri, wasolaya, dan 2 orang itu sholat, wada'awa, dan 2 orang itu berdoa, fil alaniyati, secara terang-terangan, banter ya, tarik gitu, keras gitu maksudnya. Wasyam'unu, dan Syam'un itu ma'ahuma, beserta 2 orang yang tadi itu, jadi ikut berdoa juga, tapi fisirri, pelan-pelan atau lirih ya, tidak terdengar. Fa'ahya, kemudian menghidupkan siapa Allah Ta'ala al-mar'ata, terhadap putrinya raja tadi. Wansyakko, dan terbelahlah apa al-qabru, kuburannya si putri itu. Fakharajat, kemudian putri itu keluar dengan berdiri ya. Faqalat, kemudian putri itu berkata, aslimu, masuk Islamlah kalian semua. Fa'innahuma, karena 2 orang ini itu sodikoni, betul, tidak bohong gitu. Summa qalat, kemudian putri itu berkata, fama azunnukum, aku tidak punya prasangka terhadap kalian, tuslimuna, kalian sudah masuk Islam. Aku tidak punya prasangka bahwa kalian itu sudah masuk Islam. Oleh karena itu, silakan masuk Islam, karena 2 orang ini betul, benar gitu, tidak bohong. Summa sa'ala, kemudian bertanya siapa al-maliku, si rajanya, min ibnatihi, kepada putrinya, kaifa haluki, bagaimana kondisimu, fil akhirati, ketika di akhirat. Qalat, si putri itu menjawab, li, aku, sab'atu ayyamin, sudah 7 hari, munzu ana mutu, sejak aku mati. Uridtu, aku ditampakkan, ala a'mali, atas semua perilakuku, semua amalku. Fawajattu, maka aku temui nafsi, diriku, kafirotan, dalam keadaan kafiro. Wa ba'da zalika, dan setelah hal itu, setelah aku tahu bahwa amalku itu buruk dan aku menjadi orang kafiroh, uzibtu, aku disiksa, kulla yaumin, setiap hari, fidarin, dalam satu negeri, satu tempat, minan nari, dari neraka atau dari api, la yusbihu, yang tidak sama apa azabun, siksaannya, wahidun, ya satu siksaan, biwahidatin, dengan satu siksaan yang lainnya. Setiap hari itu siksaannya selalu berbeda, tidak sama. Falamma kuntu, maka ketika aku berada fidarin sabiatin, dalam tempat yang ke-7, jauh, mereka ini datang, si Syam'un dan 2 temannya itu datang,
biruhi dengan membawa ruhku, ila jasadi kepada jasadku. Faqalu, maka Syam'un dan dua temannya itu berkata, unzuri, lihatlah olehmu, ilal hawai, ke langit atau ke atas. Fanazartu, maka aku melihat, waqad futihat, dan telah dibuka apa abu-abu samai, pintu-pintu langit. Wara'aitu, dan aku melihat rojulan, seseorang, hasunal wajhi, yang indah wajahnya, ya malaikat itu. Madda, yang malaikat itu menjulurkan, malaikat itu mengulurkan, yadahu, tangannya malaikat itu, yasfa'u, dalam keadaan memberi pertolongan, lihaulai, salasati, kepada tiga orang ini. Faqala, maka bertanya siapa al-maliku, si raja, manis salah satu, siapa yang tiga orang itu? Faqalat, kemudian si putri raja itu menjawab, hada syabu, nah ini pemuda ini nih. Takni, si putri itu bermaksud Syam'una kepada Syam'un, wahazani, dan dua orang ini nih. Takni, si putri itu bermaksud hazaini rojula, ini kepada dua lelaki ini, ya temannya Syam'un ini. Summa qalat, kemudian si putri itu berkata, ya abi, wahai bapakku, haula'is salasah, tiga orang ini nih, Syam'un dan dua temannya, itu qad akhozu, mereka itu telah mengambil ni, aku, min sofiroti, dari penjaraku, wa akhrojuni, dan mereka ini telah mengeluarkan aku minan nari, dari neraka atau dari api. Fafatahtu, kemudian aku membuka aini, mataku, faro'aitu, kemudian aku melihat nafsi, itu ya kurang ya. Kalau di sini kurang ya. Nafsi, diriku sendiri, aku melihat diriku sendiri. Tiba-tiba fi hadzal makani, sudah ada di tempat ini. Jadi wahai bapakku, sebelumnya aku itu disiksa dengan siksaan yang bermacam-macam, yang sangat pedih sekali. Tapi tiba-tiba tiga orang ini hadir dan menyelamatkanku dari siksaan itu. Ketika aku membuka mataku, tiba-tiba aku sudah berada di sini. Tapi setelah mengatakan itu, summa tolabat, kemudian meminta siapa al-ibnatu, si putri raja itu, minal marsula, ini dari dua utusan tadi, ayyarudda, supaya dua utusan itu mengembalikan si putri itu ila makaniha, ke tempatnya lagi, ke kuburannya gitu. Jadi gak mau hidup terus itu, pengennya langsung mati aja lah, enakan mati daripada hidup. Fa'adat, kemudian si perempuan itu kembali ila kobriha, ke kuburannya si perempuan itu. Jadi gak mau hidup lagi ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, amanat, si putri itu beriman, waruddas, dan si putri itu dikembalikan ila kobriha, ke kuburannya si putri itu. Jadi mati lagi gitu, tapi dia sudah beriman. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, ma'amana, tidak beriman siapa al-maliku, si rajanya itu tidak mau beriman. Bal bakia, bahkan si raja itu masih tetap ala kufrihi, di atas kekufurannya si raja. Summa qala, kemudian berkata siapa al-maliku, si raja, lahum, kepada Syam'un dan dua temannya, majitum hazal balada, tidaklah kalian itu datang ke daerah ini illa bin nifaki, kecuali hanya munafik. Kalian ini munafik, ngaku-ngaku utusan segala, padahal utusan apaan? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Itu si raja dan masyarakatnya itu berkata, kalian ini hanya manusia biasa seperti kami, bukan utusan. Dan Allah itu tidak menurunkan utusan ke sini. Kalian itu hanya ngaku-ngaku saja sebagai utusan Allah, padahal bukan. Itu jadi respon si rajanya malah seperti itu ya, bersama masyarakatnya. Nah, kelanjutan ceritanya itu seperti apa? Ya kita lanjutkan saja di video berikutnya. Jadi cukup dulu ya. Udah. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.